Halo semuanya, kami akan mempresentasikan mengenai opinion and sentiment analysis, khususnya mengenai sentiment classification. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Elvina dengan NIM 2153141103. Saya Dea dengan NIM 2153141110. Dan saya Cinta dengan NIM 215314211. Adapun topik yang akan kami bahas di sini yang pertama mengenai apa itu opinion and sentiment analysis. Kedua, tentang sentiment classification yang terdiri dari gagasan pokok, langkah-langkah, dan contoh. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Untuk opinion and sentiment analysis, dari gambar di sini dapat dilihat bahwa data teks adalah hasil dari sensor manusia dan perangkat seperti perekam video. Dari data teks ini, kaya akan opini, subjektif, dan memberi kesempatan untuk memahami pendapat para pengamat. Sentiment classification sendiri merupakan proses mengidentifikasi opini dalam teks sebagai positif, negatif, atau netral menggunakan natural language processing untuk menginterpretasikan data subjektif. Sentiment classification menggunakan teknik klasifikasi dengan metode supervised learning untuk menentukan tanggapan seseorang terhadap suatu topik, seperti apakah mereka menyukai atau tidak menyukai pada sebuah produk dari review yang mereka tulis. Sentiment classification dapat didefinisikan secara lebih spesifik. Yang pertama itu input atau masukannya adalah subjek, objek teks berpendirian. Kemudian output atau keluarannya berupa label sentimen yang dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu analisis polaritas dan analisis emosi. Analisis polaritas ini kita mempunyai kategori seperti positif, negatif, atau netral. Sedangkan analisis emosi dapat melampaui polaritas untuk mengkarakterisasi perasaan yang sebenarnya dari pemegang opini. Kemudian ada langkah-langkah sentimen klasifikasi. Yang pertama adalah cleaning data. Di sini cleaning data untuk membersihkan data-data yang kurang penting, misalnya dalam data tweet terhadap hashtag, ad, dan lainnya. Kemudian langkah kedua ada preprocessing. Dalam preprocessing ini ada beberapa metode yang dapat dilakukan, seperti normalisasi, stop word, tokenisasi, dan stemming. Langkah ketiga adalah labeling. Labeling dilakukan untuk mencari sentimen dari setiap data. Biasanya labeling itu digunakan seperti membuat label negatif, positif, dan netral. Kemudian langkah keempat adalah visualisasi yang digunakan untuk memvisualisasikan data agar dapat melihat seperti apa sentimen pada dataset, seperti kata-kata yang sering muncul. Kemudian, langkah yang kelima ada transformation atau TF-IDF. Nah, TF-IDF ini untuk menetapkan bobot pada setiap kata dalam ulasan yang bertujuan untuk mengukur pentingnya kata dalam dokumen tersebut. Langkah terakhir yang keenam adalah sentiment classification. Di sini kita dapat menggunakan klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes, super vector machine atau SVM, logistic regression, decision trees, atau neural network untuk mengklasifikasikan sentimen dari data. Kemudian di sini ada contoh melakukan sentiment classification calon presiden 2024 menggunakan model naive Bayes. Yang pertama di sini kita menyiapkan data yang hendak digunakan. Data yang digunakan berasal dari komentar di Twitter untuk calon presiden Prabowo Subianto. Nah, sebelumnya langkah pertama yang akan dilakukan yaitu cleaning data dilakukan dengan menghapus beberapa atribut yang duplikat dan menghapus atribut yang null. Kemudian langkah kedua ada pre-processing. Pre-processing yang telah dilakukan ialah normalisasi, stop-word, tokenisasi, stemming, dan translate. Di mana normalisasi ini adalah membuat teks atau data menjadi bentuk standar atau normal. Kemudian ada stop-word, adalah kata-kata yang umumnya dianggap tidak memberikan banyak informasi penting dalam suatu teks, maka stop word sering dihapus untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi analisis. Kemudian tokenisasi. Tokenisasi adalah proses membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang memungkinkan mesin atau program komputer untuk memahami dan menganalisis teks secara lebih terperinci.
Kemudian ada stemming. Stemming adalah proses menghilangkan imbuhan atau akhiran kata sehingga hanya sisa kata yang disebut dengan kata dasar. Hal ini membantu dalam konsolidasi kata-kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama, yang akan mempermudah analisis teks. Kemudian pada langkah ketiga, membuat labeling. Di sini dibuatkan 3 label, yaitu positif, netral, dan negatif. Nah, di sini kode ini menggunakan library text block untuk melakukan analisis sentimen dengan cara menghitung polaritas dari setiap tweet. Polaritas merupakan ukuran dari tingkat positif atau negatifnya suatu teks. Kemudian hasil output dari labeling dan perhitungan polaritas menunjukkan bahwa dari total 502 data terdapat positif 425, netral 47, dan negatif 30. Kemudian langkah keempat yaitu membuat visualisasi menggunakan word plot. Hasil visualisasi word plot menunjukkan kata yang paling banyak muncul adalah Prabowo, Gibran, Demokrat, dan lain-lain. Kata-kata lain yang muncul dalam jumlah kecil adalah baik, dukung, pimpin, unggul, presiden, menang, dan lainnya. Kemudian langkah kelima yaitu melakukan transformasi TF-IDF untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam dataset Capres Prabowo dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian langkah keenam yaitu melakukan evaluasi sentimen menggunakan klasifikasi multinominal naive Bayes. Hasil akurasi yang menunjukkan bahwa model multinominal naive Bayes memiliki tingkat akurasi sebesar 83,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja model tergolong baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sentiment classification adalah proses menggunakan natural language processing dan supervised learning untuk mengklasifikasikan opini dalam teks menjadi positif, negatif, atau netral. Dengan memanfaatkan metode seperti machine learning dan sentiment analysis, sentiment classification membantu dalam menginterpretasikan opini dan emosi yang terkandung dalam teks untuk berbagai keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.